Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang UKK TKJ paket 2. Nah, langsung saja biar tidak lama. Yang harus pertama kita lakukan yaitu meneliti soalnya. Apa yang dibutuhkan, dilihat, lalu langsung ke topologinya. Ini udah jelas. Kita baca dulu topologinya. Di sini ada internet, wireless router, switch, ada komputer, ada laptop sama smartphone untuk yang terakhir. Jadi di sini kita membutuhkan satu wireless router sama satu switch. Dikarenakan untuk switch ini harganya lumayan mahal, lumayan tergolong mahal, di atas 800.000, maka dari itu untuk switch manageable ini kita rubah, kita ganti dengan mikrotik juga masih bisa. Jadi kita membutuhkan 2 mikrotik untuk pengerjaan UKK paket 2. Seperti itu, satu komputer, sebenarnya 2 komputer boleh ataupun laptop diganti jadi komputer. Satu smartphone ataupun laptop masih bisa lah, yang penting ada wifi-nya seperti itu. Baik, langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Oke, hubungkan dari internet ke wireless router, dari wireless router ke switch, dari switch ke komputer dan ke laptop. Kita bikin pembahasan seperti ini mungkin. Nah, seperti ini. Internet terhubung ke Ether 1 wireless router. Jadi internet ini terhubung ke Ether 1 di wireless router. Ether 2 wireless router terhubung ke Ether 1 di switch yang ini. Dan WLAN 1 menjadi hotspot supaya wifi bisa terhubung. Switch Ether 2 menjadi VLAN 10 atau VLAN 1 lah. VLAN 1 ID-nya 10. VLAN 2 ID-nya 20. Untuk Ether 3 yang ada di switch mikrotik ini, VLAN 2 untuk ID 10. Ini guru ya, siswa kalau nggak salah. Nah, ini sebagai gambaran secara umumnya. Langsung kita menuju ke soal. Nah, jangan lupa hubungkan mikrotik pertama, mikrotik 1 sebagai wireless router ke komputer kalian supaya kalian bisa terhubung. Langsung di sini kita cek konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan seperti ini. Oke. Oh iya, kita kasih nama terlebih dahulu ya supaya tidak tertukar. Ini tadi apa? Wireless router. Oh, kasih nama juga, contoh nama saya aja supaya tidak tertukar dengan teman kalian. Lalu ini juga dikasih nama Ether 1 itu internet. Ether 2 itu kalau nggak salah VLAN-nya. Untuk VLAN-nya ini jadi wifi. Oh, hotspot lah, hotspot. Jangan lupa di checklist agar modul wifi-nya nyala. Oke, pertama-tama di sini disuruh bikin VLAN 1 dengan ID 10 namanya siswa, VLAN 2 ID 20 namanya guru. Gampang. Masuk ke sini, tambah di interface list ini, interface yang ini. Tambah terus ke VLAN. VLAN 1 itu siswa dengan VLAN ID 10. Interface-nya Ether 2 VLAN. Lalu tambah lagi VLAN 2 itu guru. VLAN ID-nya 20. Interface-nya VLAN juga. Jadi di Ether 2 ini sebagai server VLAN-nya.
membuat dua VLAN siswa dan guru. Oke, dilanjut konfigurasi Ether 1. IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP. Dimaksudkan berarti kalian harus menyesuaikan IP-nya itu dengan ISP yang ada di sekolah-sekolah kalian. Contoh, berarti ditanyakan ke penguji ataupun ke guru yang sedang mengawas seperti itu. Nah, akan tetapi di sini itu disuruh statik. Konfigurasi routing statik untuk menghubungkan jaringan kabel dan wireless ke internet. Nah, jadi dari wireless router ini, kabel ke internet ini pakai IP statik. Sebenarnya gampang untuk mencari tahu apa namanya tuh IP ISP kalian, tinggal ke DHCP client, tambahkan ke Ether 1. Yang penting ini udah terhubung ke internet nih Ether 1 ini. Oke. Nah, di sini pasti akan muncul kalau sesuai. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul berarti untuk networknya. Nah, di sini udah muncul 1.0 ya, 124. Jadi ada kemungkinan IP-nya itu 1.1 untuk DNS-nya. Oke, kita hilangkan karena kita akan menggunakan statik. Otomatis kita harus masuk ke IP address. Di sini IP address, tambahkan yang sesuai dengan ISP kalian. Dan belakangnya itu nomor absen. Contoh misalkan nomor absen 29. 24 untuk bersatu internet. Ini lalu ke IP root. Tambahkan 000, gateway-nya itu IP ISP kita. Nah, seperti ini. Gateway-nya. Oke. Nah, reachable. Kalau sudah kayak gini berarti terhubung. Oh ya, jangan lupa DNS-nya itu juga harus ditambahkan. 168.1.1 seperti ini. Oke. Cek internetnya sudah masuk atau belum di new terminal. Bing, google.com. Nah, ini udah terhubung internetnya ya. Oke, kita coba. Oh, jangan lupa untuk firewall NAT-nya. NAT firewall NAT untuk menambahkan interface 1, Ethernet 1, yang internet ini dimasquerade-kan, di-forward-kan agar setiap port yang ada di MikroTik ini bisa terhubung ke internet. Nah, di sini ya. Oke, kalau sudah, lanjut soal berikutnya, yaitu ini udah, nomor 3 tadi udah, Ether 2 sekarang. Membuat IP untuk VLAN 1, VLAN 2, dan WLAN. Di sini VLAN 1 40, DHCP poolnya 10 sampai 50. VLAN 2 itu 60, DHCP poolnya juga. Oh, ini salah ini. Ini soalnya salah ini. Ini tuh 60 maksudnya. Berarti 10 sampai 56. Ini kok 20 ya? Wah, ini Kopas nih yang bikin soal. Ya, sama ya, 60.1/24 berarti 60 belakangnya ganti 10 sampai 20. Begitu pula yang WLAN ini. 20.1 jadi 10 sampai 20 juga. Oke, kita langsung bikin aja di IP address. Tambahkan 192.168.40.1/24 untuk VLAN siswa. Lalu tambahkan 60.1/24 untuk VLAN guru. Lalu tambahkan 20.1/24 untuk hotspot. Oke. Nah, seperti ini. Ini sudah, lalu DHCP servernya untuk ketiga akses ini. 3 IP address. Berarti masuk kita ke IP DHCP server, DHCP setup, VLAN 1 yang ini.
Nah, kalau udah 40 kayak ini berarti udah benar. Ingat 10 sampai 50. Berarti di sini duanya diganti 10 sampai 50. DNS-nya kita boleh pakai boleh enggak, tapi digunakan saja. Oke. Lalu kita DHCP lagi untuk VLAN gurunya. Sama 10, ininya 50. Dan hotspotnya juga sama 10 dan sampai 50. Oke, seperti ini. Baik, sekarang kita kalau udah selesai, di sini kita harus konfigurasi WiFi-nya. Namanya UKK nomor absen. Berarti masuk wireless ya. Ininya ganti ke AP bridge modenya BGN. Lalu SSID-nya UKK nomor absen 29. Di sini disuruh pakai password 1 sampai 8. Berarti kita harus masuk ke security profile. Bisa diganti yang default atau tambahkan profil baru. Contoh namanya profil password. Password 1 misalkan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini bisa 2, bisa 1. Kalau 2 berarti lebih susah untuk dibobol. Kalau 1 itu biasanya lebih mudah. Di sini bisa ditambahkan password 1. Tapi kalau yang digantinya default itu nggak usah diganti. Berarti di security profile-nya. Kalau sudah tinggal oke. Baik, di sini katanya kita harus hotspotkan, konfigurasi hotspot dengan nama hotspotnya itu portal smk.sch.id. Oke, sebelum itu kita cek filenya. Ini harus dikosongkan terlebih dahulu supaya nanti konfigurasi hotspotnya default ya, atau bawaannya. Oke, kalau sudah selesai, kita langsung ke hotspot. Sini ada hotspot setup. Interface mana yang akan kita hotspotkan yaitu WLAN 1. Next. Masquerade-nya boleh di ini, nanti mungkin akan dijelaskan di akhir saja. Next. Ini bebas sebenarnya, mau di checklist boleh, tidak di checklist juga boleh. Saya lebih milih tidak di checklist. Ininya udah sesuai ya, 20 10 sampai 50 udah sesuai sama ini. Next, sertifikatnya wajib non. Ini 0. DNS-nya yang ini yang atasnya 20.1 disesuaikan dengan IP ininya, IP WLAN-nya. Lalu bawahnya ISP 1.1. Next, DNS name-nya yaitu portal smk.sch.id. Next, admin 123. Ubah tampilan login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan. Baik, kita cek dulu ya apakah berhasil untuk tampilan ininya. Misalkan UKK 29, passwordnya 123456778. Apakah bisa terhubung? Nah, terhubung ya. Apakah masuk ke ininya? Coba kita panggil IP-nya. Tidak mau. Ah, terhubung ya. Ini udah masuk seperti ini. Akan tetapi, untuk tampilan login yang seperti ini, itu dia nggak bisa diganti.
seperti sesuai dengan soal yang ada di sini. Soalnya mana tadi? Nah, ini ya. Untuk sesuai soal yang ada di sini itu nggak bisa diganti. Nah, di sini selamat datang di Hotspot SMK XXX. Jadi otomatis, oh ya, sebelum kita lanjutkan, saya mau cookie-nya dihilangkan supaya bisa logot. Oke. Nah, nggak bisa diganti untuk ini. Nah, untuk tampilannya ini mikrotik ini logo, jadi nggak bisa diganti. Nah, untuk please login ini bisa diganti nih. Gitu. Jadi untuk mikrotik ini nggak bisa. Please login to use internet hotspot service. Kita ganti ke selamat datang ya. Sesuaikan dengan soal yang ada di sini. Nah, jadi kita yang digantinya bukan mikrotiknya. Karena ini logo, jadi yang diganti yang ini. Please login. Use internet. Kita coba ganti. Caranya seperti ini. Kalian siapkan file manajernya. Lalu masuk ke files. Di sini ada login HTML. Kita keluarkan di sini. Login HTML-nya. Nah, ini login HTML-nya edit by notepad. Seperti ini. Nah, cari tadi yang ini nih. Please login internet hotspot service. Harusnya bisa ya itu. Nah, ini. Kita ganti ke selamat datang di apa tadi? Di hotspot SMK sekian. Di hotspot SMK N1 misalkan Sukabumi. Oke. Lalu di save. Jangan lupa di save, terus di exit. Nah, kalau sudah, ini belum kita cek langsung di sini. Nah, selamat datang udah berubah ya. Kalau sudah, yang di sini belum terganti, jadi kita harus masukkan kembali ke sini. Ke login ini. Tapi di drag-nya itu bukan di sini, tapi di sini, di hotspot ini. Nah, kalau kayak gini nih, nah hitam gini hotspotnya. Oke, sudah selesai, lalu kita refresh. Apakah akan berubah? Nah, selamat datang di hotspot SMKN1 Sukabumi. Berarti sudah berhasil ya. Soal yang ini sudah selesai. Yang ini. Lalu kita buat 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Username, kepala sekolah, guru, siswa. Dengan username-nya kepala sekolah, passwordnya 123, guru passwordnya 456. Ini kecepatannya terlalu lambat, jadi saya akan buat kecepatan yang lebih cepat dari ini. Contoh untuk kepala sekolah 10, gurunya 7 mungkin, siswanya 5 MB, kayak gitu. Kita bikin sesuai dengan ini. Oke, user profile masuk, tambahkan user profile. Masuk ke menu user profile. Kita tambahkan contoh, berarti profilnya ini capsec. Ini share usernya misalkan buat 10 orang. Limitnya kita coba ke 10M per 10M. Kayaknya jangan. Oke, lalu kita tambahkan lagi misalkan guru. Share usernya sama 10 orang. Oh, ada gurunya ada 50 lah, 50. Ininya berarti 7M per 7M. Lalu kita tambahkan siswa. Share usernya karena siswa ada 200 contoh. 5M per 5M. Make cookie-nya di nonaktifkan. Nanti akan saya jelaskan untuk make cookie ini kenapa dinonaktifkan. Oke, lalu bikin user untuk kepala sekolah. Passwordnya 123. Nah, profilnya capsec. Oke, lalu bikin user untuk guru.
Guru passwordnya 456 profil guru, lalu bikin siswa 789 tambah siswa 789 siswa. Oke, nah sudah selesai. Lalu konfigurasi VLAN pada router channel. Oke, kita testing dulu untuk ini ya. Kita testing dulu ya. Testing dulu. Kita sekarang masukkan user kepala sekolah 123. Connect. Oke, terhubung. Kita speedtest.net. Oke. Biasanya kalau berhasil, nah ini udah masuk nih kita akun kita, hotspot kepala sekolah. Nah, kecepatannya di sini akan jadi merah biasanya kalau berhasil. Nah, ini mungkin internet saya yang kurang stabil ya, wifi-nya juga kurang stabil. Nah, ini merah berarti udah 10. Jadi agak-agak kurang bagus di sininya. Akan kelihatan kalau kita pakai user guru nanti. Oke. Kita sudahi saja. Nah, kita logout. Nah, tadi cookie yang ada di sini, yang ada di server ini, dan cookie ketika bikin user profil, kenapa dinonaktifkan? Nah, yang di sini dinonaktifkan karena kalau tidak dinonaktifkan, akun kita akan masuk ke sini terlebih dahulu dan kita tidak akan bisa logout selama 10 menit sesuai berapa ini? Keep time out-nya 2 menit. Kita nggak akan bisa logout. Walaupun di logout tetap login sebagai kepala sekolah. Tapi kalau cookie-nya dinonaktifkan, ketika kita mau login, kita akan kembali ke sini. Gitu. Oke, sekarang cek yang guru, passwordnya 456. Connect. Tunggu. Oke, sudah kepencet. Oke. Sekarang sudah masuk guru. Kita masuk ke queue lagi di sini. Nah, kita loginnya guru dan kecepatannya 7M. Harusnya di sini tidak akan lebih dari 7M. Nah, ini udah pas ya 7M. 7M, oke. Kalau sudah, kita lanjut ke siswa. Oke, sekarang siswa passwordnya 789. Di sini akan muncul kalau sukses login. Nah, sudah muncul. Kita cek speednya harusnya tidak akan lebih dari 5 mega. Oke, 5 mega ya. Tidak akan lebih dari 5 mega di sini. Berarti sudah berhasil untuk user siswa. Oke, kita logout. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu konfigurasi VLAN di router board yang ini port 1, port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1. Masalahnya ini tergantung ya, ini tergantung apa namanya tuh, router kalian itu punya 4 port atau 3 port. Tapi kalau punya 3 port berarti port 2 nya itu VLAN 1, port 3 nya itu VLAN 2. Jadi jangan maksain harus ada 4 seperti ini. Seperti itu. Ini kan gara-gara punya 4 port, jadi port 2 dan 3 nya VLAN 1, port 4 nya VLAN 2. Jadi karena switch ini yang router saya ini cuman ada 3 port seperti itu, jadi untuk port 2 dan 3 port 2 nya itu VLAN 1, port 3 nya itu VLAN 2 seperti itu. Oke. Kita lanjutkan saja ke sini, berarti kita hubungkan ke
Nah, terhubung. Oh, ini masih baru ya. Terlihat perbedaannya kan. Jadi harus dikasih nama supaya tidak tertukar WiFi router Aegis. Yang ini identik masih Mikrotik. Dan ini harus di reset terlebih dahulu. Sistem reset konfigurasi, no default. Oke. Di sini sebenarnya udah dikasih tahu untuk VLAN secure dan logika always strip ya untuk VLAN 1 dan 2-nya. Gitu. Jadi kita tinggal ini aja. Nah, ini udah belum terbaca. Ini kenapa masih ada ini ya? Harusnya router tidak terbaca. Gak error nih. Router ini harusnya tidak terbaca karena saya tidak hubungkan internetnya. Oh, karena WiFi saya terhubung ke situ. Oke, kita diskonekkan dulu terlebih dahulu WiFi-nya ya. Supaya tidak baca router. Nah, sekarang udah terhubung Mikrotiknya. Oke, kita lanjutkan. Di sini jangan lupa dikasih nama juga untuk identitasnya, yaitu switch aja misal contoh ya. Nah, di sini kita hanya perlu memberi saja bikin bridge baru, bridge 1 VLAN misalkan. Oke. Lalu untuk portnya di sini ada 3 port yang kita gunakan, ether 1, lalu ether 2 sama ether 3. Bentar. Sama ether 3. Nah, seperti yang kita ketahui, misalkan di sini misalkan saya cuma punya 3 port aja. Jadi untuk port 2 dan 3 ini kita pisahkan. Jadi port 2-nya VLAN 1, port 3-nya VLAN 2 seperti itu. Oke. Kalau sudah dikasih port bridge kayak gini, ini VLAN-nya bukan di sini, tapi masuk ke menu switch yang ada di sini. Menu switch, terus masuk ke VLAN di sini. Oke. Untuk VLAN ini, VLAN ID-nya 10, itu portnya tadi 2 ya. Portnya 2, ether 2. Lalu untuk VLAN ID-nya 20, tadi di port 3. Kita bedakan ya. 10 ke VLAN 10-nya ke port 2, VLAN 20-nya ke port 3. Langsung ke port yang ada di sini. Ether 1 ini kita sebagai trunking. Trunkingnya secure, ininya add if missing. Default VLAN-nya 0 kan. Nah, ini konfigurasi trunking untuk ether 1 ini. Ether 2 di sini ke secure, ininya always strip. VLAN ID-nya 10. Lalu untuk ether 3, ininya secure, ininya always strip, VLAN ID-nya 20. Nah, selesai seperti itu. Oh, bentar, ini nge-reset atau gimana ini? Oh, ini bekas. Nah, karena tadi di VLAN kan. Oke.
Nah, kita kebaca lagi. Barusan saya pindahkan port ke port yang lain. Kita kembali lagi ke sini. Untuk Ether 3 ini sama ya, di secure, ininya always strip, VLAN-nya 20. Nah, selesai seperti itu. VLAN 10 Ether 2. Oh, salah. Ini Ether 1 to Ether 2. Maaf. Ini Ether 1 ke Ether 3. Nah, seperti ini ya. Mohon maaf. Jadi tadi ada kesalahan. Ether 1 ke Ether 2, Ether 1 ke Ether 3 seperti ini. VLAN ID 10, VLAN ID 20. Harus seperti ini, kalau tidak batasan tadi tidak terhubung untuk VLAN-nya. Nah, untuk ininya seperti ini, benar. Ayo kita cek ya. Ini tidak terhubung ke internet untuk kabel saya. Kita coba pindahkan. Coba. Nah, connect ya. Ini sudah terhubung. Nah, ini juga IP-nya sudah muncul 40. Sini. Nah, ini 40 ini wireless router. Jadi kita langsung straight ke wireless router. Seperti itu. Oke. Jadi tidak ngebaca lagi ke si mikrotik yang kedua, yang switch. Dan di sini kita bisa cek untuk IP-nya berapa. IP-nya, nah di sini 40.50, berarti 40. Kita ganti ke, ini kan Ether 2, sekarang kita coba ganti ke Ether 3. Kita ganti ke Ether 3, identifying. Wah, DNS-nya salah ini. DNS yang ininya salah. Harusnya enggak 20.1. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting terhubung. Ya, DNS-nya salah ini. DNS-nya harusnya 1.1 aja. Nggak apa-apa. Yang penting internetnya bisa terhubung. Lo.com. Nah, terhubung ya internetnya. Nah, kebetulan kecepatan internet saya segini aja, 30 Mbps. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengujiannya gimana? Untuk pengujiannya tadi, kalau untuk WiFi, tadi kita uji kecepatan di kepala sekolah, guru, dan siswa, terus nama hotspot SMK-nya sudah berubah atau belum. Nah, untuk VLAN, ya kita diuji IP-nya berubah atau tidak, jadi 40, terus jadi 60, seperti itu. Port 2 harus 40, port 3 harus 60. Seperti itu. Oh iya, karena kita udah konfigurasi, aduh mana tadi Winbox. Nah ini karena kita udah konfigurasi yang apa namanya tuh, yang switch, jadi otomatis kita langsung masuk ke wireless router. Terus gimana untuk konfigurasi supaya bisa konfigurasi yang switchnya? Ya, kalau punya 4 port ya kita masukkan ke port keempat. Kalau cuman punya 1 port, kita masuk ke port pertama, seperti itu. Port pertamanya dicabut terlebih dahulu dari port 2 yang ini nih. Mana tadi? Nah, port pertama yang di switch ini dicabut dulu kabelnya dari wireless router ini. Lalu dimasukkan kabel dari sini ke PC yang buat konfigurasi, seperti itu.
Soalnya kalau udah jadi VLAN di port 2 dan 3 itu nggak bisa konfigurasi ke switch. Itu kalau sudah gini baru kita bisa konfigurasi. Seperti itu. Tapi tidak bisa ya ternyata. Jadi trunking juga ini. Ya berarti memang harus ada 4 port. Buat bisa konfigurasi. Oh nggak bisa. Reason could connect. Ya nggak bisa. Switchnya nggak bisa dikonfigurasi. Jadi memang switchnya harus 4 port. Baru bisa. Seperti itu. Memang harus ada 4 port. Kalau cuman 3 port sepertinya tidak bisa. Karena nanti ketika di sini akan error ya. Kayak tadi saya tidak bisa masuk ke sini. Jadi memang harus 4 port. Seperti itu. Ya, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga UKK-nya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.